Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Maria Elvira. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mapping tentang filsafat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat. Filsafat dalam bahasa Indonesia berarti cinta, kebijaksanaan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, filosofia, gabungan dari philos yaitu cinta dan sophia yaitu kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat adalah penyelidikan mendalam tentang hakikat segala sesuatu yang ada, termasuk asal-usul, sebab, dan hukumannya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang dunia sufi. Dunia sufi yaitu karya Justin Gardner, terdiri dari 36 bab yang membahas sejarah filsafat hingga abad ke-20 melalui tokoh Soviet. Dengan tebal 800 halaman, novel ini menjadi salah satu novel filsafat terlaris di dunia dan telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 60 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Yang berikut tentang zaman filsafat. Yang pertama itu zaman Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Ini merupakan bagian terbesar dari novel, memperkenalkan tokoh-tokoh penting seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Novel ini membahas gagasan-gagasan mereka tentang kosmologi, metafisika, politik, dan etika. Zaman ini ditampilkan sebagai periode kelahiran filsafat barat dan menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran selanjutnya. Yang kedua, zaman pertengahan, abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Novel ini mengulas pengaruh agama Kristen terhadap filsafat, terutama melalui tokoh-tokoh seperti Agustinus dan Thomas Aquinas. Perdebatan antara iman dan akal menjadi sorotan utama dalam periode ini. Yang berikut zaman Renaissance, abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi. Novel ini menggambarkan kebangkitan kembali minat terhadap filsafat Yunani kuno dan munculnya humanisme. Tokoh-tokoh seperti Niccolo Machiavelli dan Michel de Montaigne dibahas dalam konteks perubahan sosial dan intelektual yang terjadi. Yang berikut zaman Romantisme, abad ke-18 sampai abad ke-19 Masehi. Meskipun tidak sedetail zaman-zaman sebelumnya, novel ini menyentuh pemikiran para filsuf romantis seperti Soren Kierkegaard, menekankan pentingnya emosi dan individualitas. Yang berikut zaman Eksistensialisme, abad ke-20 Masehi. Novel ini juga menyentuh pemikiran eksistensialis seperti Friedrich Nietzsche dan Jean-Paul Sartre, menunjukkan bagaimana filsafat merespon kondisi manusia di abad ke-20. Yang berikut saya akan menjelaskan isi novel. Di dalam isi novel terdapat 15 bab. Yang pertama, bab 1, Taman Firdaus. Makna dari Taman Firdaus dalam dunia sufi memiliki makna yang mendalam tentang filsafat dalam kehidupan. Melalui cerita sufi, Justin Gardner menjelaskan konsep-konsep filsafat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kisah dari Taman Firdaus yaitu memperkenalkan Sophie Amourses, seorang gadis berusia 14 tahun yang menerima surat misterius berisi pernyataan filosofi. Surat-surat tersebut memicu rasa keingintahuan Sophie tentang siapa dirinya dan bagaimana dunia ini diciptakan. Yang berikut tokoh-tokoh pada Taman Firdaus. Yang pertama, Sophie Amourses. Tokoh utama novel ini seorang gadis berusia 14 tahun yang memiliki rasa keingintahuan tinggi tentang filsafat dan kehidupan. Yang berikut pengirim kartu pos. Memperkenalkan tokoh utama, Sophie Amourses, seorang gadis berusia 14 tahun yang menerima kartu pos misterius bertuliskan, "Siapa kamu?" Pertanyaan ini membingungkan
membingungkan Sophie dan memicu rasa ingin tahunya. Ia kemudian menerima amplop berisi pertanyaan filosofik lainnya. Dari mana datangnya dunia? Kejadian ini menandai awal petualangan Sophie dalam dunia filsafat. Yang berikut para ahli yang secara spesifik dibahas di bab 1, lebih fokus pada perkenalkan tokoh utama dan plot awal cerita. Yang berikut bab 2 tentang topi Resula. Makna simbolis topi Resula digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan realitas dunia yang penuh misteri. Sophie diibaratkan sebagai kelinci putih yang ditarik keluar dari topi oleh seorang pesulap, melambangkan bahwa manusia adalah bagian dari dunia yang menakjubkan dan misterius. Namun berbeda dengan kelinci yang tidak menyadari keajaiban tersebut, memiliki kesadaran dan rasa ingin tahu untuk memahami dunia di sekitarnya. Metafora ini menekankan pentingnya mempertahankan rasa heran dan keingintahuan terhadap kehidupan yang seringkali memudar seiring bertambahnya usia. Yang berikut kisah-kisah dari topi Resula. Setelah menerima surat pertama yang berisi pertanyaan, "Siapa kamu? Dan dari mana dunia berasal?" Sophie mulai menerima lebih banyak surat yang membahas konsep-konsep dasar filsafat. Surat-surat ini mendorongnya untuk mempertanyakan realitas dan keberadaan, serta mengembangkan rasa ingin tahu yang mendalam. Sophie menjadi semakin tertarik pada filsafat, bahkan mengabaikan kegiatan sehari-hari dan teman-temannya. Ia mulai menyimpan surat-surat tersebut di tempat rahasia dan mencoba mendiskusikan pemikirannya dengan ibunya yang justru menganggap perilakunya aneh. Yang berikut tokoh-tokoh topi Resula. Yang pertama, Sophie Amuses, gadis remaja menjadi tokoh utama dalam novel. Yang berikut, Alberto Knopf, filsuf misterius yang mengirimkan surat-surat kepada Sophie. Ia menjadi mentor Sophie dalam memahami konsep-konsep filsafat dan sejarah pemikiran manusia. Yang berikut bab 3 tentang mitos-mitos. Di dalam dunia Sophie, karya Justin Gardner berjudul Mitos-mitos, pembaca diajak untuk memahami bagaimana manusia pada masa lalu menjelaskan fenomena alam melalui cerita-cerita mitologis sebelum berkembangnya pemikiran nasional dan ilmiah. Yang berikut tentang kisah mitos-mitos. Setelah menerima surat misterius sebelumnya, Sophie menemukan amplop baru yang membahas tentang mitos. Surat tersebut menjelaskan bahwa sebelum adanya penjelasan ilmiah, manusia menggunakan mitos untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang berikut tentang bab 4 tentang para filsuf alam. Dalam para filsuf alam, dari dunia Sophie, karya Justin Gardner, pembaca diajak untuk menjelajahi awal mula pemikiran filsafat di Yunani kuno, khususnya mengenai upaya para filsuf awal dalam memahami asal-usul alam semesta melalui pendekatan rasional bukan mitos. Yang berikut makna dan konteks dari mitos-mitos. Makna ini menuju pemikiran rasional dalam memahami dunia. Para filsuf alam berusaha menemukan prinsip dasar yang menjadi sumber segala sesuatu di alam semesta. Yang berikut tokoh-tokoh para filsuf alam. Yang pertama, Thales dari Miletus dianggap sebagai filsuf pertama. Thales berpendapat bahwa air adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Yang kedua, Anaximenes, murid Thales, ini mengusulkan konsep a priori yang terbatas sebagai prinsip dalam alam semesta.
Ia berpendapat bahwa dunia berasal dari sesuatu yang tidak terbatas dan tidak dapat ditentukan secara spesifik. Yang berikut, Anaximenes mengembangkan pemikiran gurunya. Anaximenes menyatakan bahwa udara adalah unsur dari segala sesuatu. Ia percaya bahwa melalui proses pemadatan dan pengenceran, udara dapat berubah menjadi unsur lain seperti api, air, dan tanah. Yang berikut, bab 5 tentang Demokritus. Dalam Demokritus dari dunia sofik karya Justin Gardner, pembaca diajak untuk memahami pemikiran filsuf Yunani kuno, Demokritus yang dikenal sebagai pelopor teori atom. Yang berikut, makna dan konsep Demokritus. Demokritus mengemukakan bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Dari bahasa Yunani, atom berarti tidak dapat dipotong. Ia berpendapat bahwa atom-atom ini adalah dasar dari semua materi dan bahwa perubahan terjadi karena pergerakan dan kombinasi atom-atom tersebut. Yang berikut, kisah dari Demokritus. Sophie menerima surat dari Alberto Knox yang menjelaskan pemikiran Demokritus. Ia belajar bahwa Demokritus menolak gagasan adanya kekuatan spiritual atau jiwa yang mempengaruhi dunia. Yang berikut, tokoh-tokoh dalam Demokritus. Yang pertama, Demokritus, filsuf Yunani kuno yang dikenal sebagai pelopor teori atom. Ia berpendapat bahwa alam semesta terdiri dari atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong. Yang kedua, Sophie Amonses, tokoh utama dalam novel seorang remaja yang mempelajari filsafat melalui surat-surat dari Alberto Knox. Yang berikut, Alberto Knox, filsuf misterius yang menjadi mentor Sophie dalam memahami sejarah dan konsep-konsep filsafat. Yang berikut, bab 6 tentang takdir. Di dalam novel Dunia Sophie, takdir menurut Justin Gardner, pembaca diajak untuk merenungkan konsep takdir dan bagaimana pandangan manusia terhadapnya telah berkembang sepanjang sejarah filsafat. Makna dan konsep dari takdir. Yang pertama, fatalisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah. Dalam pandangan ini, manusia dianggap tidak memiliki kendali atas nasibnya. Yang kedua, takdir mualaf. Konsep dalam tradisi Islam yang menyatakan bahwa meskipun Tuhan telah menetapkan takdir, manusia masih memiliki kebebasan untuk berusaha dan mengubah nasibnya melalui tindakan dan pilihan. Yang berikut, kisah dalam takdir. Sophie menerima surat dari Alberto Knox yang membahas konsep takdir. Melalui penjelasan tersebut, Sophie mulai mempertanyakan sejauh mana manusia memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya dan bagaimana pemahaman tentang takdir mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Yang berikut, tokoh-tokoh dalam takdir. Yang pertama, Sophie Amonses, tokoh utama dalam novel remaja yang mempelajari filsafat melalui surat-surat dari Alberto Knox. Yang berikut, Alberto Knox, filsuf misterius yang menjadi mentor Sophie dalam memahami sejarah dan konsep-konsep filsafat. Yang berikut, bab 7 tentang Socrates. Dalam dunia Sophie, Socrates, menurut Justin Gardner, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang tokoh filsuf Yunani kuno, Socrates yang dikenal sebagai pelopor filsafat moral dan etika barat. Yang berikut, makna dan konsep dari Socrates. Socrates dikenal sebagai filsuf yang tidak meninggalkan tulisan.
namun pemikirannya diwariskan melalui murid-muridnya, terutama Plato. Ia menekankan pentingnya berpikir kritis dan introspeksi diri melalui metode tanya jawab yang dikenal sebagai dialektika atau elesus. Salah satu prinsip utamanya adalah gnot seatun atau kenalilah dirimu sendiri, yang mendorong individu untuk memahami diri mereka secara mendalam. Sokrates percaya bahwa pengetahuan sejati akan mengarahkan pada tindakan yang baik dan bahwa kejahatan terjadi karena ketidaktahuan. Ia juga memperkenalkan konsep daimonion, suatu batin yang membimbingnya dan membedakan benar dan yang salah. Yang berikut kisah dari Sokrates. Sophie menerima surat dari Albertoknos yang menjelaskan kehidupan dan ajaran Sokrates. Melalui surat tersebut, Sophie belajar tentang metode Sokrates dalam berdialog dengan warga Athena yang seringkali membuat lawan bicaranya menyadari ketidaktahuan mereka sendiri. Sophie juga merenungkan pentingnya mempertanyakan asumsi-asumsi yang tidak terima begitu saja dalam masyarakat. Yang berikut bab 8 tentang Athena. Di dalam dunia Sophie, Athena menurut Justin Gardner, pembaca diajak untuk menjelajahi akar filsafat barat melalui pengalaman imajinatif Sophie di kota Athena, pusat peradaban Yunani kuno. Yang berikut tentang makna dan konsep dari Athena. Melalui surat menjadi pengalaman visual dan interaktif, Sophie menerima sebuah kaset video dari Albertoknos yang membawanya dalam perjalanan visual ke Athena. Di sana ia diperkenalkan pada sejarah dan budaya kota tersebut, termasuk Axprolis dan Paternon, serta pentingnya Athena sebagai pusat filsafat dan drama Yunani kuno. Melalui video tersebut, Sophie juga diperkenalkan pada tokoh-tokoh filsuf besar seperti Sokrates dan Plato. Plato bahkan memberikan beberapa pertanyaan filosofi kepada Sophie, mendorongnya untuk merenung lebih dalam tentang konsep-konsep seperti bentuk ideal dan keabdian jiwa. Yang berikut tentang kisah dari Athena. Sophie menemukan sebuah paket berisi kaset video di tempat persembunyiannya. Ketika ia memutar kaset tersebut, ia melihat Albertoknos berdiri di depan Akropolis di Athena, menjelaskan sejarah dan budaya kota tersebut. Tiba-tiba video tersebut berubah, menampilkan versi kuno dari Athena dengan bangunan-bangunan yang megah dan berwarna cerah. Alberto berjalan di jalanan kota dan memperkenalkan Sophie kepada dua pria, seorang tua bernama Sokrates dan seseorang muda bernama Plato. Plato menyapa Sophie dan memberinya beberapa pertanyaan untuk direnungkan, seperti mengapa semua kuda tampak serupa, apakah jiwa itu abadi, dan apakah pria dan wanita memiliki kemampuan berpikir yang setara. Yang berikut tokoh dan ilmuwan dari Athena. Yang pertama, tokoh Amurses. Tokoh utama dalam novel seorang remaja mempelajari filsafat melalui surat-surat dan video dari Albertoknos. Yang berikut, Albertoknos, filsuf misterius yang menjadi mentor Sophie dalam memahami sejarah dan konsep-konsep filsafat. Yang berikut, Sokrates, filsuf Yunani kuno yang mengembangkan teori. Filsuf Yunani kuno ini dikenal sebagai metode tanya jawabnya dan penekannya pada introspeksi diri. Yang berikut, Plato, murid Sokrates yang mengembangkan teori dunia ide, menyatakan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna dan abadi. Yang berikut, bab 9 tentang Plato. Di dalam dunia Sophie, Plato adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah filsafat barat. Plato mengembangkan teori mengenai dunia ide dan dunia fisik yang berlawanan. Menurut Plato, dunia yang kita lihat dengan indera kita hanya merupakan bayangan atau salinan dari dunia ide yang sempurna dan abadi. Konsep-konsep penting dalam pemikiran Plato seperti teori ide,
kebenaran mutlak, dan keadilan terhubung dengan visi ideal masyarakat. Yang berikut kisah dari Plato, filsuf yang mengajarkan bahwa ada dua dunia yang berbeda. Dunia yang kita lihat dari alami dengan indera kita, dan dunia ide yang tidak dapat diindera, tetapi lebih nyata dan sempurna. Sophie diajak untuk memahami teori ide Plato yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia fisik hanyalah salinan atau bayangan dan ide-ide yang sempurna di dunia yang lebih tinggi. Misalnya meja yang kita lihat di dunia hanyalah salinan dari bentuk meja yang sempurna yang ada di dunia ide. Plato berpendapat bahwa untuk memahami kebenaran sejati, kita harus mencoba memahami dunia ide dan meninggalkan ketergantungan pada dunia fisik yang penuh dengan ilusi. Selain itu, Sophie juga diajarkan tentang pandangan Plato mengenai keadilan. Plato berpendapat bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang terdiri dari 3 tipe dan 3 kelas, pemimpin atau filsuf, prajurit, dan produsen, di mana setiap kelas menjalankan peranannya masing-masing dengan adil. Yang berikut tokoh-tokoh dari Plato. Yang pertama, Sophie Amuses. Sophie melanjutkan perjalanan filsafatnya dengan mempelajari ajaran-ajaran Plato yang memperkenalkan ide tentang dunia, ide dan pentingnya memahami kebenaran yang lebih tinggi daripada yang bisa dilihat dengan mata kasar. Yang berikut, guru filsafat yang misterius. Guru filsafat Sophie terus membimbingnya dalam mempelajari filosofi besar. Kali ini dengan memperkenalkan pemikiran Plato yang sangat mendalam tentang dunia ide dan masyarakat ideal. Yang berikut, ilmuwan dari filsuf dari Plato. Filsuf Yunani terkenal dengan dunia ide yang menyatakan bahwa dunia yang kita alami hanyalah salinan dari bentuk-bentuk sempurna yang ada di dunia ide yang lebih tinggi dan tidak dapat diindera. Plato juga mengembangkan pandangan tentang keadilan dalam masyarakat yang ideal yang terdiri dari 3 kelas yang berfungsi dengan adil. Yang berikut tema dari Plato. Yang pertama, teori ide Plato yang menjelaskan bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Yang kedua, keadilan dalam masyarakat dan pandangan Plato tentang bagaimana masyarakat yang ideal seharusnya disusun. Yang berikut bab 10 tentang gubuk sang mayor. Dalam dunia Sophie, gubuk sang mayor menurut Justin Gardner, pembaca diajak untuk menyelami lapisan metafiksi yang memperdalam pertanyaan tentang realitas, kesadaran, dan kebebasan. Yang pertama, tentang makna dan konsep dari gubuk sang mayor. Di mana cerita menyadari kebenarannya sebagai fiksi, Sophie dan Alberto mulai menyadari bahwa mereka mungkin adalah karakter dalam novel ditulis oleh Mayor Albert Knut untuk putrinya Hilde. Kesadaran ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang eksistensi, kesadaran diri, dan kebebasan kehendak. Yang berikut kisah dari gubuk sang mayor. Sophie dan Alberto menemukan bahwa mereka mungkin hanyalah karakter dan cerita yang ditulis oleh Mayor Albert Knut, seorang perwira PBB yang sedang bertugas di Lebanon. Mereka menyadari bahwa hidup mereka akan berakhir ketika halaman terakhir dari cerita tersebut selesai ditulis. Yang berikut tokoh-tokoh dari gubuk sang mayor. Yang pertama, Sophie Amuses, tokoh utama yang mulai menyadari bahwa hidupnya mungkin adalah bagian dari cerita fiksi. Yang kedua, Mayor Albert Knut, penulis yang diduga menciptakan dunia sempat Sophie dan Alberto berada. Bab 11 tentang Aristoteles. Dalam dunia Sophie, Aristoteles menurut Justin Gardner, pembaca diajak untuk memahami pemikiran Aristoteles, filsuf Yunani kuno yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah filsafat barat. Yang berikut makna dan konsep dari Aristoteles.
Aristoteles menekankan pentingnya pengamatan langsung terhadap dunia fisik sebagai dasar pengetahuan. Berbeda dengan gurunya, Plato yang menekankan dunia ide, Aristoteles percaya bahwa bentuk dan substansi tidak terpisah, melainkan saling terkait dalam setiap benda. Ia juga memperkenalkan konsep empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman inderawi, dan pengamatan terhadap dunia sekitar. Yang berikut kisah dari Aristoteles. Sophie menerima surat dari Albertognus yang menjelaskan pemikiran Aristoteles. Melalui surat tersebut, Sophie belajar bahwa Aristoteles mengembangkan teori-teori penting dalam berbagai bidang, termasuk logika, etika, politik, dan metafisika. Yang berikut tokoh-tokoh dari Aristoteles. Yang pertama, Sophie Amuses, tokoh utama dalam novel yang mempelajari filsafat melalui surat-surat dari Albertognus. Yang berikut Aristoteles, filsuf Yunani kuno yang dikenal karena pendekatannya yang sistematis dan rasional dalam memahami dunia. Bab ke-12 tentang Helenisme. Dalam dunia Sophie, Helenisme menurut Justin Gardner, Helenisme membahas periode penting dalam sejarah filsafat dikenal sebagai era Helenistik. Periode ini dimulai setelah penaklukan Alexander Agung dan berlangsungan hingga sekitar abad ke-2 sebelum Masehi. Yang berikut makna dari Helenisme. Filsuf Helenisme berusaha mencari cara hidup yang baik dan bahagia dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Mereka menekankan pentingnya kebebasan pribadi, pengenalan diri, dan hidup sesuai dengan Allah. Yang berikut kisah dari Helenisme. Sophie menerima surat dari Albertognus yang menjelaskan tentang filsafat Helenisme. Melalui surat tersebut, Sophie belajar bahwa filsuf Helenisme berusaha mencari cara hidup yang baik dan bahagia dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Yang berikut tokoh-tokoh dari Helenisme. Yang pertama, Sophie Amuses, tokoh utama dalam novel seorang remaja yang mempelajari filsafat melalui surat-surat dari Albertognus. Yang kedua, Albertognus, filsuf misterius yang menjadi mentor Sophie dalam memahami sejarah dan konsep-konsep filsafat. Yang berikut bab yang ke-13 tentang kartu pos. Di dalam dunia Sophie, kartu pos menurut Justin Gardner berfungsi sebagai titik balik yang mengungkapkan lapisan metafisik dalam cerita. Yang pertama, yang berikut tentang makna dan konsep dari kartu pos. Sophie Amuses mulai menyadari bahwa kehidupannya mungkin hanya bagian dari cerita yang ditulis oleh seseorang. Konsep ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang realitas, identitas, dan eksistensi. Yang berikut kisah dari kartu pos. Sophie menerima sebuah kartu pos yang ditujukan untuk Hilda Molerknecht, seorang gadis yang tidak dikenalnya. Kartu pos tersebut berisi ucapan selamat ulang tahun dan menyebutkan bahwa Hilda akan segera berusia 15 tahun. Sophie merasa bingung dan terkejut karena tidak tahu siapa Hilda dan mengapa kartu pos itu ada di rumahnya. Yang berikut tentang tokoh-tokoh dari kartu pos. Yang pertama, Sophie Amuses, tokoh utama dalam novel yang mulai menyadari bahwa kehidupannya mungkin hanya bagian dari cerita fiksi. Yang kedua, Hilda Molerknecht, gadis yang namanya muncul dalam kartu pos yang diterima Sophie, menambah misteri dalam cerita. Yang berikut bab yang ke-14, tentang kedua kebudayaan. Di dalam dunia Sophie, dua kebudayaan menurut Justin Gardner membahas pertemuan antara kebudayaan Yunani atau Romawi dan kebudayaan Kristen serta dampaknya terhadap perkembangan pemikiran dan filsafat di Eropa. Yang berikut makna dari dua kebudayaan.
Perubahan besar dalam sejarah kebudayaan Eropa yaitu pertemuan antara kebudayaan Yunani Romawi yang rasional dan filosofik dengan kebudayaan Kristen yang berfokus pada wahyu dan iman. Pertemuan ini menandai transisi dari pemikiran klasik ke pemikiran abad pertengahan, di mana agama Kristen mulai mempengaruhi cara pandang terhadap dunia, manusia, dan Tuhan. Yang berikut kisah dari dua kebudayaan. Sophie Amuses mempelajari bagaimana agama Kristen masuk ke dunia Yunani, Romawi yang sebelum didominasi oleh pemikir rasional dan filsafat. Proses ini disebut sebagai pertemuan dramatis antara dua kebudayaan berbeda. Sophie juga belajar bahwa pertemuan ini membawa perubahan besar dalam cara pandang manusia terhadap eksistensi, moralitas, dan tujuan hidup. Yang berikut tokoh dari dua kebudayaan. Yang pertama, Sophie Amuses, tokoh utama dalam novel yang mempelajari sejarah filsafat melalui surat-surat dari Alberto Knopf. Yang berikut Alberto Knopf, filsuf misterius yang menjadi mentor Sophie dalam memahami sejarah dan konsep-konsep filsafat. Yang berikut bab yang ke-15 tentang zaman barok. Di dalam dunia Sophie, zaman barok menurut Justin Gardner membahas periode sejarah yang penuh dengan kontradiksi dan dinamika, serta pengaruhnya terhadap perkembangan filsafat dan pandangan dunia. Yang berikut makna dan konsep dari zaman barok. Zaman barok sebagai era yang ditandai oleh ketidakpastian, perubahan, dan pencarian makna di tengah kompleksitas kehidupan. Filsafat pada masa ini mencoba menjawab pertanyaan tentang realitas, eksistensi, dan hubungan antara tubuh dan jiwa. Yang berikut kisah dalam zaman barok. Sophie Amuses melanjutkan pelajaran filsafatnya dengan mempelajari pemikiran para filsuf zaman barok. Melalui surat-surat dari Alberto Knopf, Sophie diajak untuk memahami bagaimana para pemikir pada masa itu mencoba menjelaskan dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan. Mereka berusaha mencari kepastian melalui akal dan pengalaman, serta mencoba memahami hubungan antara tubuh dan jiwa. Yang berikut tokoh dan ilmuwan dari zaman barok. Yang pertama, Sophie Amuses, tokoh utama dalam novel yang mempelajari sejarah filsafat melalui surat-surat dari Alberto Knopf. Yang berikut Alberto Knopf, filsuf misterius yang menjadi mentor Sophie dalam memahami sejarah dan konsep-konsep filsafat. Di dalam zaman barok, Sophie mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana manusia mencari kepastian dan makna dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Sekian dan terima kasih persentase dari saya tentang filsafat seni. Terima kasih.